saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya.
Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Oke, shalom saudara. Saya percaya semuanya juga udah gak sabar buat ibadah hari Minggu ini. Saya percaya semua yang di rumah masih sehat dan masih semangat untuk memuji Tuhan. Sebelum kita masuk buat nyembah Tuhan, sebelum kita masuk buat puji Tuhan, saya mau ajak saudara untuk siapin hati sebentar. Sama-sama kita renungin kasih Tuhan buat kita selama 1 minggu ini. Sama-sama kita pikirin apa yang Tuhan udah kasih buat kita 1 minggu ini. Mari coba kita renungin sambil mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Kau yang sempurna Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan 1 minggu Kau berikan untuk kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala yang Kau berikan untuk 1 minggu ini Tuhan. Kami mau bilang terima kasih Bapa. Tiada kata lain selain terima kasih dari kami Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk sembah Tuhan. Di minggu pagi ini kita bebasin diri kita untuk sembah Tuhan, untuk naikkan pujian buat Tuhan. Kita bebasin, kita mau bermazmur, kita mau menyembah, kita mau basaro. Sama-sama kita bebasin buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sinaram. Kami mengucap syukur Tuhan. Lord Jesus nama Sinaram. Yaralom. Kau Bapa yang mendengar setiap kami Tuhan. Apapun keadaannya kami akan tetap tenang di sisi-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi untuk hidup kami selama ini Tuhan, kami akan tetap tenang di sisi-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau Bapa yang mendengar. Kau juga menjawab segala jawaban yang kami butuhkan Tuhan. Sama-sama naikkan satu pujian ini. Katakan Kau Bapa yang mendengar. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Sama-sama katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sama-sama kita ulangi lagu ini. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan
dari kasih-Mu lewat lembah kelam, lewat lembah kelam. Kau temani aku, Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, kami kan tenang bersama-Mu, Tuhan. Kami kan tenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau tak tinggalkan kami, ya Roh Kudus Tuhan. Hinanaro, terima kasih, terima kasih. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang, oh, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Hey, mengalir Tuhan, kuasa yang Kau berikan. Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur, haleluya. Terima kasih, kami mengucap syukur Bapa, buat 1 minggu ini, buat kesehatan yang Kau beri Bapa, buat kehadiran-Mu Tuhan, buat segala yang Kau penuhi untuk kami. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan, sama-sama naikkan pujian ya Tuhan, sama-sama bermazmur. Kita bebasin diri kita. Saya percaya saudara bisa lebih dari ini. Saya percaya saudara bisa terima. Saya bisa percaya saudara bisa terima kemuliaan, terima urapan Tuhan. Mari sama-sama naikkan lebih lagi. Kiralalabalabala. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan.
Sungguh besar kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh indah perbuatan-Mu untuk hidup kami Tuhan. Kami mau bilang Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita ulangi lagu ini dari pertama. Maka aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, kami percaya Kau juga dekat kami Tuhan. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga Bapa, dan berharga. Terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita katakan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, katakan, dan berharga Bapa, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar,
Tuhan. Sebegitu besarnya Kau memikirkan setiap kami Tuhan. Sebegitu besarnya indahnya rancangan untuk kami Tuhan. Bapak, kami tahu Tuhan, mungkin saat-saat ini hati kami mulai digoncang. Mungkin saat-saat ini banyak cobaan untuk setiap kami untuk tetap fokus padamu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, dari lagu ini, betapa besarnya dan betapa indahnya rancanganmu untuk kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang ajaib. Kami punya Allah yang besar. Sama-sama renungin. Sekali lagi kita renungin rancangan besar Tuhan untuk hidup kita satu minggu ini. Rancangan yang indah yang Tuhan berikan untuk hidup kita satu minggu ini. Oh. Coba kita mulai terbuka sama Tuhan. Kita mulai buka suara kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang Kau berikan untuk kami itu yang terbaik saat ini Tuhan. Oh. Dengan lembut kita nyanyikan sekali lagi. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar Bapa. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyembahan, terima kasih untuk pujian-Mu Tuhan. Sebentar kami mau siapin hati setiap kami Tuhan buat serius mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebentar kami mau siapin hati kami Tuhan buat
terima berkat, terima firman yang kau berikan pada hari ini Tuhan. Bapak, biar kau yang urapi setiap kami Tuhan. Biar kau yang benar-benar jamah kami Tuhan. Biar kami juga benar-benar bisa dapat poin dari firman hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau siapin hati kami Tuhan buat mendengar firman-Mu Tuhan. Biar kau yang bantu siapkan kami. Biar kau yang berbicara Tuhan melalui bibir hamba-Mu Tuhan. Biar kau yang bantu menyampaikan apa yang ingin menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami siap Tuhan. Kami selesai berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan dari Gereja GBI, Jembatan 2 dan Jembatan 5. Senang hari ini boleh kembali menjumpai Bapak Ibu. Dan doa harapan saya dimanapun Bapak Ibu saat ini menangkap dan boleh mendengarkan pesan ini, saya berdoa keadaan Bapak Ibu baik-baik saja. Dan semua hal yang kita jalani di hari-hari ini dan hari-hari ke depan, percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Senang sekali lagi boleh menjumpai Bapak Ibu. Terima kasih boleh mendapat kesempatan melayani Bapak Ibu. Dan tentunya saya menyapa Bapak Ibu, ya, Pak David, Teja, Pak Santo, ya, dan semua jemaat, semua pemimpin, Pak Hartanto demikian juga, dan semua para pemimpin yang ada di Gereja GBI, Jembatan 2 dan Jembatan 5, ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu, mari sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya rindu sekali untuk kita mulai dengan doa. Dan dimanapun Bapak Ibu dan Saudara hadir mendengarkan pesan ini, mari tundukkan kepala sejenak, kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan, buat waktu yang Tuhan beri, sehingga kami boleh kembali mendengarkan pesan-pesan-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami, terang bagi setiap langkah kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh menaruh hati dan pikiran kami terfokus hanya kepada firman-Mu. Karena kami sekali lagi menyadari bahwa tidak ada satu hal pun yang sanggup menolong kami di waktu-waktu ini, bahkan di waktu-waktu yang akan datang, selain kepada firman-Mu dan pribadi Engkau Yesus Kristus sendiri. Terima kasih berbicara buat setiap kami di waktu yang singkat ini. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Sampaikan maksud Tuhan, beritahukan apa yang harus kami kerjakan di hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Terima kasih, kami teduhkan hati kami menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata, amin, amin. Mari Bapak Ibu, di kesempatan hari ini, saya percaya di bulan Agustus adalah bulan-bulan di mana bangsa kita merayakan kemerdekaan. Ya, sekian tahun sampai dengan hari ini Bapak Ibu, sejak tahun 1945 sampai dengan hari ini tahun 2020 Bapak Ibu, 75 tahun lamanya bangsa kita, Republik Indonesia, mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk kita boleh menikmati kemerdekaan. Dan hal yang sama pun Bapak Ibu, kita menerima kemerdekaan yang sejati di dalam kehidupan kita. Tentunya oleh karya dan penebusan Kristus di atas kayu salib. Nah, pada kesempatan hari ini, mari kita akan sama-sama belajar dan merenungkan apa kemerdekaan yang sesungguhnya yang Alkitab ajarkan. Ada begitu banyak orang di luar sana, bahkan tanpa kita sadari juga, kita di dalam gereja seringkali pun mengalami hal yang sama. Kita berpikir bahwa kemerdekaan itu sesuatu yang semau kita. Ada beberapa banyak dari kehidupan kita, Bapak Ibu, pada saat kita menerima sebuah kemerdekaan, kita berpikir kemerdekaan itu berarti hak saya untuk melakukan apa saja yang saya mau. Kemerdekaan ada begitu banyak kita pikirkan. Bagi anak-anak muda tentunya, kita seringkali berpikir, orang-orang muda seringkali berpikir, kemerdekaan itu berarti bebas, sebebas-bebas yang saya mau. Apa yang saya suka, itu yang saya lakukan. Beberapa dari orang yang lain, Bapak Ibu, di antara kita, Bapak Ibu dan Saudara,
berpikir bahwa kemerdekaan itu adalah tanpa batasan. Kemerdekaan itu karena hak saya, berarti saya bisa melakukan apa saja, apapun yang saya kehendaki untuk saya lakukan. Nah, tahukah saudara bahwa kemerdekaan bukan berarti bebas melakukan apa saja yang kita mau. Kemerdekaan bukan berarti bebas melakukan apapun yang saya suka, yang saya pingin, yang saya mau untuk saya lakukan. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang dicintai Tuhan, melepaskan kata tanggung jawab dari sebuah kata kemerdekaan, maka berujung kehancuran. Saya ulang, melepaskan kata tanggung jawab dari kata kemerdekaan, maka yang terjadi kehancuran. Anda coba bayangkan, apa yang akan terjadi kalau kemerdekaan yang kita miliki, kemerdekaan yang saya punya, kemerdekaan yang dipercayakan oleh seseorang dalam hidup saya, kemudian saya nggak jaga dengan baik. Ya, saya nggak bertanggung jawab menjaganya. Bapak Ibu, di Alkitab ada begitu banyak hal yang menjadi contoh bahwa kemerdekaan itu bukan berarti bebas melakukan apapun. Ya, ada dalam banyak kasus, ya, kita bisa belajar melihat bahwa kemerdekaan, sekali lagi saya mau ulang-ulang di menit awal ini, kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang diikuti oleh yang namanya tanggung jawab. Nah, hari ini mari kita akan lihat sama-sama. Sekali lagi saya mau mendasari dulu bahwa kemerdekaan itu selalu diikuti oleh tanggung jawab. Kemerdekaan itu selalu diikat oleh tanggung jawab. Kemerdekaan itu bukan berarti bebas, bukan yang seperti yang kita mau. Kemerdekaan itu selalu ada kendalinya, dalam arti kontrolnya. Itulah kemerdekaan. Kemerdekaan berarti ada tanggung jawabnya, kemerdekaan itu ada kontrolnya, kemerdekaan itu berarti ada batasan-batasan tertentu dalam kehidupan kita. Nah, saya yakin Bapak Ibu, ya, kita udah sering mendengar hal-hal demikian Bapak Ibu. Nah, hari ini mari dengan cepat saya mau berbagi, ada 3 ciri. Sekali lagi ada 3 ciri orang merdeka, ya. Sekali lagi ada 3 tanda orang Kristen yang merdeka. Ada begitu banyak, saudaraku, kita melihat ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini yang berpikir dia merdeka tapi sesungguhnya dia terikat. Ya, datang beribadah, datang melayani, tapi tanpa kita sadari kita merasakan ada banyak belenggu-belenggu dalam kehidupan kita. Mari kita lihat hal yang pertama dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Di kitab Roma pasal yang ke-8 ayat pertama. Sekali lagi, ciri orang merdeka. Bapak Ibu Saudara bisa mengambil catatan dan bisa mencatat apa yang akan kita bahas dalam waktu yang singkat hari ini. Yang pertama dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat pertama. Ciri orang merdeka yang pertama. Saya bacakan buat saudara. Demikianlah sekarang. Kapan saudara? Sekarang. Jadi ayat ini selalu relevan kapanpun saudara baca. Kenapa? Karena ayat ini berkata demikianlah sekarang. Jadi hari ini saya membaca sekarang. Besok lusa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan. Setiap kali membaca ayat ini akan selalu up to date. Ayat ini selalu relevan dengan kondisi apapun, keadaan apapun yang waktu Anda membacanya. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Menarik. Saya tertarik untuk membacakan sekali lagi buat saudara. Demikianlah sekarang. Tidak ada lagi atau tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, sadari bahwa ciri orang merdeka adalah orang yang sadar dia di dalam Kristus. Sebab ayat ini percayalah tidak akan berlaku kalau tidak ditutup dengan kalimat di dalam Kristus. Dengar baik-baik, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka. Kalau ada kalimat di dalam saya, di dalam Jeffrey, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, itu tidak akan berlaku.
Ayat ini akan gugur kalau kemudian Anda dan saya menghapus kalimat penutup dari ayat ini, yaitu di dalam Kristus. Makanya orang yang sadar dia di dalam Kristus justru orang yang merdeka. Orang yang sadar Kristus berdiam di dalam dia. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat dia merenungkan di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Tahukah Bapak Ibu Saudara, setiap kali Anda merenungkan, Anda sudah di dalam Kristus. Bukan Anda akan di dalam Kristus, tapi Anda sudah, Anda telah di dalam Kristus. Maka yang terjadi Bapak Ibu, Saudaraku, Anda adalah orang merdeka. Bahkan tahukah saudara, di dalam Kristus tersedia segala macam hikmat. Di dalam Kristus telah tersedia segala macam hal-hal yang memang Tuhan mau beri buat kehidupan Anda. Di dalam Kristus ada hal-hal yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan saudara. Nah, tahukah saudara, yakinkah Anda hari ini bahwa Anda di dalam Kristus? Mungkin Anda bertanya, Pak Jeffrey, gimana saya tahu saya itu di dalam Kristus? Sederhana. Ya, kita sudah membahas topik ini di bulan yang lalu. Ya, waktu saya berbagi tentang manusia baru, new man, manusia baru. Bahwa orang yang sadar dia di dalam Kristus, tandanya adalah orang tersebut menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia di dalam Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Anda dan saya menjadi kuat. Itu bukan karena Anda mampu dengan kekuatan Anda memikul beban hidup, bukan. Anda menjadi kuat, Anda menjadi kokoh, Anda menjadi hebat. Bukan karena kehebatan yang Anda punya, tetapi karena Kristus yang telah berdiam di dalam Anda, yang Anda terima 2000 tahun yang lalu lewat karya Kalvari, karya salib. Wow, jelas di sini dikatakan, demikianlah sekarang. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, makin sering Anda merenungkan bahwa Anda di dalam Kristus, yang terjadi adalah ada kekuatan baru menjalani hari. Pada saat Anda makin terus-menerus menyadari bahwa Anda di dalam Kristus, selalu ada kebangkitan orang yang terus menyadari dia di dalam Kristus. Orang yang sadar dia di dalam Kristus, dia dapat menanggung segala perkara, seberat apapun perkara tersebut dia harus pikul. Orang yang sadar di dalam Kristus, kehidupannya berbuah. Orang yang sadar dia di dalam Kristus, kehidupannya berakar ke dalam dan berbuah ke atas. Itulah orang merdeka. Kemerdekaan sekali lagi hanya Anda akan peroleh kalau Anda sadar Anda di dalam Kristus. Itu artinya bukan upaya Anda. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah anugerah dan kasih karunia dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya hal yang pertama sekali lagi, saya mau ingatkan buat saudara, buat Bapak Ibu. Apa sih tanda utama orang merdeka? Orang merdeka adalah orang yang sadar bahwa dia di dalam Kristus. Hal yang kedua, kita akan lihat hal yang kedua. Ya, saya bacakan sekali lagi Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama, lalu saya pindah ayat kedua. Dan disinilah poin kedua. Roma pasal yang ke-8, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Kalau poin yang pertama tadi, ciri orang yang merdeka adalah dia sadar, orang tersebut sadar dia di dalam Kristus. Maka yang kedua, saya lanjutkan ayat kedua dari Roma pasal yang ke-8. Roh yang memberi hidup telah, wow. Roh yang memberi hidup telah, bukan akan. Akan itu berarti sebuah kejadian yang baru akan terjadi. Nanti akan terjadi. Tapi kalau Alkitab bilang, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Wow, harusnya ayat ini mendatangkan damai sejahtera dan sukacita melimpah waktu kita membaca dan mendengarnya. Alkitab bilang roh yang memberi hidup
telah memerdekakan kamu. Berarti Anda dan saya hari ini sudah dimerdekakan. Anda dan saya hari ini bukan akan dimerdekakan, tapi sudah dimerdekakan dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hal yang kedua, apa tanda utama dari orang yang merdeka? Orang yang merdeka adalah orang bebas. Sekali lagi, orang yang merdeka adalah orang yang tidak terikat. Orang yang merdeka adalah orang yang bebas, tapi sekali lagi bebas yang saya maksudkan di sini bukan bebas semaunya, bukan bebas terserah saya, semau-maunya saya. Tetapi kebebasan di sini yang saya maksudkan adalah ada sebuah ikatan tanggung jawab yang dia sadari sehingga dia nggak mau seenaknya sendiri. Dan bebas di sini punya arti sederhana yang saya maksud, tidak lagi dihantui masa lalu. Ada begitu banyak orang, ya. Sebenarnya dia nggak bisa bertumbuh, dia nggak bisa berbuah kehidupannya. Sederhana. Karena mindsetnya, karena cara berpikirnya masih diikat dengan pengalaman-pengalaman masa lalu yang mengikat. Atau mungkin masa lalu yang sudah dia lewati, tapi dia masih suka ingat sampai hari ini. Sehingga menyebabkan dia nggak bisa maksimal. Bebas, tidak dihantui masa lalu. Orang yang dihantui masa lalu, ya, saudara pasti akan bisa melihatnya. Orang yang dihantui masa lalu pasti akan sulit melihat apa yang di depannya. Orang yang dihantui masa lalu akan sulit produktif. Orang yang dihantui masa lalu akan selalu pesimis. Orang yang dihantui masa lalu akan selalu berkata-kata yang buruk dalam kehidupannya. Sekali lagi, bebas berarti sederhana, hidupnya tidak dihantui masa lalu. Termasuk hidupnya tidak dihantui tuduhan. Ya, berapa banyak kali dalam kehidupan ini kerohanian kita kering, sekalipun kita udah rajin ibadah, sekalipun kita udah rajin melayani, kemudian kerohanian kita terus kering. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena hidup dalam ketertuduhan. Tertuduh dengan masa lalu, tertuduh dengan masa kini bahkan. Ya. Sehingga itu mengikat kehidupan kita. Mari bebas dari pengalaman yang ada di masa lalu. Mari bebas dari tuduhan-tuduhan. Makanya Bapak Ibu lihat, waktu Yesus bangkit dan kemudian dia menjumpai beberapa muridnya, ya, dia selalu menjumpai dengan melepaskan hal-hal yang akan dia janjikan, yang akan terjadi di masa depan. Makanya Bapak Ibu, waktu Yesus bangkit, dia memberikan pesan kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya, Yesus, engkau tahu aku mengasihi engkau. Yesus tanya lagi, sampai ketiga kalinya kemudian Petrus menangis. Kenapa Petrus menangis dan kenapa Yesus bertanya? Sederhana. Karena Yesus ingin mengambil atau memulihkan masa lalu Petrus, di mana Petrus hidup dalam ketertuduhan. Dia menyangkal Yesus. Dan perhatikan, orang yang hidup terikat dengan masa lalunya, terikat dengan tuduhan. Nggak bisa ada pekerjaan-pekerjaan besar yang bisa dia selesaikan dalam kehidupannya. Makanya hari ini sadar Kristus di dalam saya. Yang kedua adalah orang yang merdeka adalah orang yang bebas. Sekali lagi, pahami bagian firman Tuhan hari ini. Saya sungguh-sungguh berdoa Bapak Ibu. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka di dalam Kristus. Saya mau tunjukkan lagi satu ayat. Ada beberapa ayat yang hari ini yang saya ingin Bapak Ibu perhatikan. Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Wow, saya ulang. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi Kristus telah memerdekakan Anda, kenapa Anda masih merasa terjajah? Alkitab bilang Kristus memerdekakan Anda, berarti jangan lagi hidup dalam ketertuduhan. Sadar Bapak Ibu hari ini, itu yang menjadi penyebab.
Tuhan udah ampuni saudara, saudara masih ingat kesalahan saudara di masa lalu. Tuhan ampuni Anda di masa ini dan masa depanmu, Anda masih terus tarik Tuhan untuk melihat masa lalu Anda. Makanya Bapak Ibu, kalau hari-hari ini iblis masih terus menuduh Anda, ya, ingat, kalau iblis ingatkan tentang masa lalu Anda, ingatkan sama iblis tentang masa depannya. Saya ulang, kalau iblis ingatkan masa lalu Anda, ingatkan kepada iblis masa depannya. Dan masa depannya sederhana, masa depannya jelas Alkitab bilang. Makanya Bapak Ibu, mari kita menjadi umat yang sadar. Sekali lagi, saya mau ulang-ulang untuk Bapak Ibu. Ingat kembali ya perenungan ini. Hari ini firman Tuhan akan terus merimain Anda, mengingatkan Anda, mengkonfirmasi Anda untuk membawa Anda pada level kesadaran penuh bahwa ciri orang yang merdeka adalah dia sadar Kristus di dalam dia dan dia di dalam Kristus. Yang kedua, ciri orang yang merdeka adalah orang tersebut bebas. Ya, bebas bukan bebas melakukan apapun, tapi bebas tidak lagi dihantui masa lalu. Bebas dari ketakutan, bebas dari kekhawatiran, bebas dari tuduhan, bebas dari pengalaman-pengalaman buruk. Ingat, semuanya udah selesai di atas kayu salib. Itulah kebebasan akibat kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan lihat Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Kita akan lihat sama-sama Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekali lagi ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Di sini enggak dikatakan kamu akan mengetahui informasi, enggak. Kamu akan mengetahui asumsi, enggak. Tapi kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hal yang terakhir, hal yang ketiga. Apa tanda utama, ciri utama dari orang merdeka? Yang ketiga, orang yang merdeka Anda bisa lihat dari kerinduannya melakukan kebenaran. Karena dia sadar dia di dalam Kristus. Dia sadar bahwa di dalam Kristus itu ada kebebasan. Dan kebebasan itu bukan berarti semaunya, tapi kebebasan itu ada tanggung jawabnya. Berarti tanggung jawabnya apa? Sederhana. Ayat ini kita lihat tanggung jawabnya adalah punya kerinduan melakukan firman. Kerinduan melakukan kebenaran setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan keseharian Anda dan saya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Makanya coba lihat. Orang baru akan benar-benar merdeka hidupnya kalau Alkitab bilang dia mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang dia ketahui, kebenaran yang diketahui itulah yang memerdekakan dia. Makanya selama Anda tahu kebenaran, atau maaf selama Anda lihat kebenaran, tapi kebenaran yang Anda baca, Anda nggak pernah pahami, Anda nggak pernah ketahui dengan baik, makanya kebenaran itu akan sulit memerdekakan Anda. Saya beri contoh. Kalau di depan saya ini ada sebuah handphone, Bapak Ibu. Oke, di tangan saya handphone. Tapi saya nggak tahu apa fungsi dari handphone ini. Saya nggak tahu bahwa yang di tangan saya ini adalah sebuah alat komunikasi yang namanya handphone. Di mana saya bisa mengirimkan pesan dan saya bisa menerima pesan dari seseorang dan dari banyak orang. Kalau saya nggak tahu fungsinya, saya nggak tahu fitur-fitur yang ada di dalamnya. Bapak Ibu, berarti banyakkah handphone ini buat saya? Enggak, Bapak Ibu. Tidak akan pernah berarti banyak buat saya handphone ini. Sekalipun handphone ini saya kantongi. Sekalipun handphone ini saya pegang. Sekalipun handphone ini saya bawa kemana-mana. Tapi handphone ini gak cukup menolong saya. Kenapa? Karena saya punya handphonenya. Tapi saya gak tahu apa fungsi handphone ini. Sama. Kalau Anda hanya membaca firman. Anda hanya membaca firman sekali lagi. Tapi Anda nggak pernah
ketahui firman yang Anda baca, Anda nggak pernah pahami firman yang Anda baca, maka sehebat apapun firman yang Anda baca, tapi kalau Anda nggak ketahui, Anda nggak gali, firman itu tidak akan pernah menolong Anda atau memerdekakan hidup Anda. Sehingga ribuan ayat yang Anda baca hanya jadi cerita fiksi. Oke? Cerita hanya ramalan-ramalan, Bapak Ibu. Makanya sekalipun Anda tahu ada ayatnya, Anda pasti pernah mengalami. Kenapa Anda nggak yakin? Karena firman itu belum Anda ketahui dengan benar. Dan firman yang Anda nggak ketahui dengan benar akan sulit Anda lakukan. Bagaimana dengan kehidupan Anda hari ini, saudaraku? Adakah kerinduan untuk Anda melakukan firman Tuhan dalam kehidupan Anda? Bukan cuma mendengar, tapi Anda mau melakukan dalam kehidupan Anda. Itu orang merdeka. Orang merdeka itu gini, Pak, Bu, saudaraku. Kalau dia tahu bahwa firman itu yang memerdekakan dia, makanya nggak ada lagi kuk perhambaan, kuk perbudakan nggak ada. Tapi yang terjadi, dia hidup feel free. Merasa bebas, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, bukan semaunya, bukan seenaknya. Tapi selalu ada tanggung jawab. Saya mau bacakan lagi satu ayat buat Bapak Ibu. Ya, satu ayat buat Bapak Ibu dari kitab Yakobus. Mari kita akan baca sama-sama Bapak Ibu. Saya ulang dari kitab Yakobus. Saya akan baca pelan-pelan buat Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-25. Yakobus pasal yang pertama ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Wow. Perhatikan kata meneliti dan bertekun. Saya ulang Bapak Ibu, ya. Barang siapa meneliti. Meneliti itu berarti mendalami. Meneliti berarti sebuah aktivitas menggali sampai benar-benar memahami. Ya, mendalami, memahami, meneliti hukum yang sempurna yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Berarti setelah dia teliti, dia bertekun di dalamnya, di dalam hukum ini yaitu hukum yang memerdekakan yaitu firman Tuhan. Alkitab janji, firman Tuhan janji. Kita lihat kalimat berikutnya. Dan jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Bagaimana mungkin dia bisa mendengar dan melupakan? Kalau dia meneliti dan bertekun di dalamnya. Gak mungkin dia hanya akan mendengar lalu melupakan. Gak mungkin Bapak Ibu. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Perhatikan. Hukum yang memerdekakan itu sungguh-sungguh melakukannya. Makanya poin ketiga di bagian terakhir ini yang saya garis bawahi. Orang yang merdeka itu adalah orang yang rindu melakukan firman. Bukan karena dia dipaksa, bukan karena dia didesak oleh keadaan. Bukan. Tapi memang kerinduan kok. Ya, kerinduan yang lahir karena dia mengalami firman itu. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi dia akan sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya. Orang yang bersangkutan yang menerima benefitnya, manfaatnya Bapak Ibu. Dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Mari Bapak Ibu hari ini saudaraku, mari rindu melakukan firman. Itu tanda orang merdeka. Saya berdoa hari ini, kebenaran ini sungguh-sungguh mendorong Anda. Kebenaran ini terus Anda reminder dalam kehidupan Anda. Hari ini firman Tuhan ini datang untuk sekali lagi. Saya memang sengaja hari ini untuk menyodorkan 3 poin yang sederhana ini. Hanya untuk kembali untuk mengingatkan Anda. Apa yang Tuhan sudah kerjakan. Firman ini reminder, membawa Anda merenungkan kembali. Bahwa yang pertama, tanda orang merdeka. Yang pertama sekali lagi, sadar bahwa ia di dalam Kristus. Ya. Ada lagu dalam Kristus, ku percaya
Ada kemuliaan di balik salibnya. Dalam Kristus kita lihat kemuliaan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuh, di dalam Kristus ada kekuatan. Makanya orang yang di luar Kristus sulit dapat kekuatan. Yang kedua, orang yang merdeka adalah orang yang bebas dari tuduhan, bebas dari pengalaman masa lalu, bebas dari ikatan, bebas dari kepahitan, bebas dari pengalaman-pengalaman buruk. Dan yang ketiga, orang yang merdeka adalah orang yang sadar dan punya kerinduan untuk melakukan firman. Saya akan bacakan ayat yang terakhir dari kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Sekali lagi, 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-16. Ayat penutup hanya untuk mengingatkan kembali statement saya di menit awal bahwa kemerdekaan yang sejati adalah kebebasan yang diikuti oleh sebuah tanggung jawab. Menghapus kata tanggung jawab dari kemerdekaan akan berujung kehancuran. Ayat 16, 1 Petrus pasal 2. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Saya ulang. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Berarti ada orang-orang merdeka yang ayat ini berkata, Petrus berkata, 1 Petrus 2 berkata, mereka sudah merdeka tapi mereka menyalahgunakan kemerdekaan. Apakah ada? Oh ada. Apakah itu orang Kristen? Ada? Oh ada. Dia sadar dia merdeka, tapi dia menyalahgunakan kemerdekaan. Kenapa dia menyalahgunakan kemerdekaan? Karena yang sekali lagi di menit awal, dia belum selesai pada paradigma tentang kemerdekaan yang sejati. Bahwa kemerdekaan memang sebuah kebebasan yang diikuti oleh sebuah tanggung jawab. Saya berdoa, setiap kali Anda bebas, Anda merdeka, diberi kepercayaan untuk melakukan apapun yang sudah dipercayakan dalam kehidupan Anda. Sadari, jangan menyalahgunakan kebebasan itu. Tetapi sadari bahwa di balik kepercayaan, di balik kebebasan, ada sebuah tanggung jawab besar yang harus Anda pikul, yang harus Anda jaga. Dan itu yang akan membawa Anda naik pada level-level promosi yang baru, pada level-level yang baru di dalam setiap kehidupan saudara. Sekali lagi hari ini, mari kalau kita sudah merdeka karena kita percaya Dia di dalam kita di dalam Dia. Kristus di dalam kita. Dan di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Yang kedua, ciri orang merdeka adalah orang tersebut bebas dari segala macam tuduhan, pengalaman buruk, pengalaman masa lalu. Dan yang ketiga, ciri orang merdeka adalah rindu melakukan kebenaran dalam kehidupan Anda. Saya berdoa kebenaran ini akan terus menolong kehidupan Anda dan memberdayakan kehidupan Anda supaya Anda bisa memberdayakan kehidupan orang lain. Saya berdoa yang terbaik Tuhan sediakan buat kehidupan Anda. Merdeka. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat hari ini kami menerima pesan firman-Mu yang mengingatkan kembali, yang membawa kami kembali sadar bahwa kemerdekaan yang sejati adalah kebebasan yang diikuti, yang diikat oleh sebuah tanggung jawab. Ada kontrol yang membatasi kemerdekaan kami. Terima kasih, kami menyambut itu sebagai anugerah terbesar dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa kemerdekaan waktu kami ada di dalam Engkau, di dalam Kristus. Kami menjadi umat yang bebas. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Engkau. Dan kami menjadi pribadi yang rindu melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari bersama berkata, amin, amin. God bless you all. Sebelum kita berpisah, kita akhiri ibadah kita hari ini. Di sebentar nanti setelah berpisah, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan
Ya, Bapak Ibu bisa memberi persembahan, ya bisa melalui rekening yang sudah diberikan. Ya mungkin juga Bapak Ibu bisa men-scan ya QR code yang kita sudah tampilkan ya di layar ini. Lalu setelah itu kita bisa menerima berkat daripada Tuhan. Ya mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kalau sebentar kami akan bawa persembahan. Mau berdoa untuk persembahan anak-anak-Mu. Kuduskan, sucikan persembahan anak-anak-Mu Tuhan. Dan berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Bapak, dan setelah itu anak-anak-Mu akan berpisah. Bila saat ini Tuhan, mari Bapak Ibu buka hati kita, angkat tangan kita. Terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Kasih yang sempurna dicurahkan Allah Bapa di surga. Dalam anaknya tunggal yang terkasih, Juru Selamat setiap kita, Tuhan Yesus Kristus. Dalam penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai saudara semua. Hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sudah menerima semuanya, mari bersama kita berkata, Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, Tuhan berkati saudara semua.